Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Pak Sugi dan Pak Andi. Di sini kami ingin mempresentasikan penjelasan mengenai giroskop dan flying dari kelompok kami. Oke, sebelum itu perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Rayhan dengan NIM 131211121. Nama saya Sulaiman Hamdan, RP 1031 20,8. Nomor saya Muhammad Rashid Gifari, NIM 131211155. Nama saya Arkan Muhammad Syadaud, NIM 131211095. Saya Van Samad Nasir, ini 1312101. Terus kali ini untuk unit tugas dari mata kuliah kinematika dan dinamika permesinan. Tugas kelompoknya kami dari kelompok tidak kelompoknya dari kelas 01, Pandi dan Masuki. Lanjut. Oke, seperti yang tadi sudah dibilang di awal, jadi kami akan mempresentasikan apa itu gyroscope dan flying wheel, dari mulai pengertian, tipe, cara kerja, dan aplikasi. Oke, langsung aja kalau seperti itu. Oke, tadi sebelum itu kami udah perkenalan terlebih dahulu dari Gifari, Afif Abrar, Hanif Rehan, Farid Ahmad, dan Arkan. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada pengertian dari giroskop, cara kerja dari giroskop, jenis-jenis apa saja dari giroskop, dan aplikasi apa saja yang terdapat di giroskop. Lalu flying wheel sama juga terhadap pengertian, cara kerja, jenis, dan aplikasi. Oke, yang pertama, giroskop. Giroskop itu apa? Giroskop itu merupakan perangkat yang memiliki cakram berputar memanfaatkan prinsip kekeralan momentum sudut. Itu berdasarkan definisinya atau penjelasan secara singkatnya. Terus giroskop itu ada untuk apa sih? Jadi giroskop ada itu untuk melacak rotasi atau perputaran suatu perangkat. Mulai dari dia kita melihat perubahan sudutnya dan lain-lain. Lalu giroskop itu bisa digunakan untuk mempertahankan orientasi dari sebuah sudut agar tetap stabil. Intinya melihat pergerakan dari sudut tersebut melalui prinsip kekekalan momentum. Lalu fungsi dari adanya giroskop itu untuk apa? Mungkin ini sama seperti aplikasi, tapi nanti saya akan ada yang menjelaskan lebih detail lagi. Giroskop itu biasanya zaman dulu dipakai untuk kompas, navigasi, atau menstabilkan kapal besar. Namun untuk pada zaman sekarang ini, giroskop sudah berkembang dari mulai untuk membidik bom, peluru kendali, dan yang sering banget dilihat yaitu pada smartphone. Ya, penggunanya sama juga untuk navigasi, tapi diaplikasikan di handphone. Oke, lanjut oleh teman saya yaitu Fari. Oke, baik. Tadi pengertian dari gyroscope sudah dijelaskan oleh friend saya Hanif Raihan. Sekarang saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis atau tipe-tipe dari gyroscope itu sendiri. Yang pertama ada mechanical gyroscope. Nah, mechanical gyroscope ini tuh jenis gyroscope yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat umum. Prinsip kerjanya itu berdasarkan pada konservasi momentum sudut. Mechanical gyroscope ini bergantung pada berputarnya sebuah ball bearing. Dan mechanical gyroscope ini digunakan biasanya pada sistem navigasi pesawat dan juga sistem kontrol pada rudal. Untuk wujudnya bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian ada juga optical gyroscope yang tidak bergantung pada konservasi momentum sudut dan juga tidak mengandung roda atau bearing yang berotasi. Optical gyroscope ini menggunakan dua gulungan optik fiber yang berputar pada orientasi yang berbeda. Karena pada optical gyroscope tidak terdapat bagian yang bergerak, maka gyroscope ini lebih bertahan lama dan biasanya digunakan pada roket modern dan pesawat ruang angkasa. Kemudian jenis gyroscope yang selanjutnya ada gas bearing gyroscope. Pada gyroscope ini gesekan antara komponen yang bergerak dikurangi dengan menahan gerakan rotor dengan bantuan gas yang bertekanan. Gas bearing gyroscope ini digunakan oleh NASA pada pengembangan Hubble Telescope. Gyroscope ini lebih sunyi dan akurat dibandingkan jenis gyroscope lainnya. Kemudian jenis gyroscope yang terakhir ada MEMS gyroscope yang memiliki kepanjangan Micro Electromechanical Systems Gyroscope yang kerjanya itu berdasarkan gaya Coriolis. Nah, di saat chip MEMS diberikan percepatan sudut, gaya Coriolis memberikan perpindahan pada plat yang bergetar. Gaya ini kemudian ditranslasi menjadi sinyal listrik. MEMS gyroscope ini dapat ditemukan pada berbagai perangkat elektronik hingga pada pesawat AHRS. Jadi cara kerja giroskop itu menggunakan prinsip precision.
Jadi bisa dilihat di sini yang bulat ini adalah giroskop yang berputar dengan omega dengan arah begitu dan memiliki R dan torsi dan F dengan rumus F sama dengan M kali G dan torsi di sini dengan rumus perubahan L per perubahan waktu. Dan LO adalah inersia kali omega. Lalu di sini adalah besarannya adalah perubahan sudut per perubahan waktu. Perubahan sudut dapat dilihat di sini DL, LO, dan L1. Lalu sudut adalah rumusnya tan theta dan bisa diubah menjadi DL per L0 dan diubah menjadi perubahan sudut sama dengan DL per L, lalu disubstitusi menjadi DL per L kali 1 per DT, diubah lagi menjadi 1 per L kali DL per DT, lalu dengan rumus DL per DT disubstitusi menjadi 1 per L dikali torsi, dan torsi diubah menjadi 1 per L dikali R dikali F. Lalu nanti akan mendapat persamaan akhirnya adalah gravitasi per 2 kali omega. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi giroskop. Di mana sih giroskop ini dipakai di zaman sekarang? Yang pertama ini adalah heading indicator. Heading indicator ini digunakan di pesawat agar orientasi pesawatnya dapat dilihat terhadap permukaan bumi. Di smartphone juga digunakan sebagai untuk bermain game, bisa juga untuk kamera 360 derajat. Selain itu digunakan untuk di Steadicam agar kamera dapat lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh gaya-gaya luar. Selain itu giroskop dipakai untuk misil agar lebih akurat dan juga satelit agar lebih akurat juga. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu flywheel secara singkat gitu ya. Jadi flywheel itu basically adalah piringan massa berputar yang berfungsi menyimpan energi kinetik, energi yang dalam bentuk rotasi gitu. Jadi nanti disimpan dalam bentuk energi kinetik rotasi. Nah ini tuh biasanya disambung pada shaft gitu. Jadi nanti pada saat mesinnya putaran meningkat gitu ya, itu flywheel nanti mengambil sebagian energinya untuk disimpan dalam bentuk rotasi. Nah, ketika melambat, si flywheel ini kan tadinya masih berputar gitu. Nah, nanti putarannya itu membantu buat mesinnya yang tadinya melambat agar dipercepat kembali sehingga fluktuasi dayanya tuh nggak terlalu fluktuatif gitu, nggak terlalu besar lonjakan dayanya. Jadi kan kalau misalkan mesin 4 langkah gitu ya, 4 tak itu ada 4 langkah, ada power, ada suction, ada expansion sama exhaust kan. Nah itu ngasih dayanya tuh cuma pas power. Nah pas power nanti karena daya yang dikasih besar itu harus ditahan supaya dia tidak menyentak gitu. Nah nanti begitu pula dengan 3 langkah lainnya karena powernya hilang. Jadi supaya mesinnya tidak mendadak kehilangan power adalah si flywheel ini yang membantu lebih mulus lah gitu jadi transmisi powernya. Nah adapun ini energi kinetik yang disimpan itu bisa diformulasikan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini rumus akhirnya gitu ya. Setelah beberapa manipulasi aljabar, nanti didapatkan persamaan seperti ini. Di mana delta ini adalah koefisien fluktuasi. Ya ini menjelaskan seberapa bervariasinya kecepatan mesin. Nah, nilai delta maksimum ini berbeda-beda untuk masing-masing jenis mesin. Jadi, untuk tipe mesin misalnya pompa dan crusher itu bernilai 0,2, berarti
cukup besar gitu, toleransi fluktuasi variasi kecepatannya. Sedangkan untuk generator listrik alternating current gitu ya, itu cuma sebesar 0,003, artinya variasi kecepatan yang dibolehkan oleh flywheel ini hanya sedikit kayak gitu. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan teman saya Faris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis flywheel. Jadi flywheel itu memiliki beberapa jenis, yaitu ada 2. Yang pertama adalah solid disc flywheel. Jadi solid disc flywheel ini terbuat dari cast iron. Nah, pada solid disc ini memanfaatkan 2 jenis stress, yaitu radial stress dan juga tangential stress. Dalam pembuatan solid disc flywheel, inersia massa dari flywheel itu harus diperhitungkan dengan menggunakan massa dan radiusnya. Berikutnya adalah rim flywheel. Rim flywheel ini memiliki perbedaan yang jelas jika dilihat dari bentuk fisiknya. Jadi pada rim flywheel ini dia memiliki inner hub dan juga rim atau outer hub yang dihubungkan dengan lengan-lengan. Biasanya lengan-lengan ini berjumlah 4-6 lengan. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka dia memiliki massa yang lebih ringan dibanding solid disc. Sehingga rim flywheel ini dapat berputar dengan kecepatan yang lebih pelan maupun lebih kencang dibanding solid disc. Rim flywheel ini memiliki 2 jenis juga, yaitu low velocity dan juga high velocity flywheel. Untuk yang low velocity ini, dia umumnya hanya berputar dengan hingga 10.000 rpm. Karena low velocity flywheel ini lebih berat dan juga lebih besar dibandingkan dengan high velocity flywheel. Tetapi dia akan lebih mudah dan lebih murah untuk diproduksi. Selanjutnya itu high velocity flywheel, dia memiliki massa yang lebih ringan sehingga dapat berputar hingga 30.000 sampai 80.000 rpm. Tetapi akan sangat mahal untuk diproduksi. Selanjutnya ada penerapan flywheel. Jadi pada umumnya itu flywheel digunakan untuk menyalurkan tenaga yang continuous dalam sistem yang sumber energinya intermittent atau tidak selalu ada. Itu bisa diterapkan pada mesin ICE. Dalam getaran IC itu, flywheel digunakan untuk menghaluskan getaran pada mesin, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Faris, dan juga memberi energi ketika compression stroke. Selain dalam mesin ICE, flywheel juga digunakan pada mesin jahit manual, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Flywheel itu akan digerakkan dengan kaki dan menyalurkan tenaganya pada salah satu gear mesin jahit yang ada di bagian kanan tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.